Berjumpa lagi saudaraku dimanapun, semoga dalam keadaan sehat dan selalu dilancarkan rezekinya. Dan selamat datang kami ucapkan di peternakan yang kecil ini. Jika kita mau melakukan usaha beternak, kunci utama dari kesuksesan yang bisa kita raih adalah beberapa faktor. Mungkin dari segi lahan, dari desain kandang yang kita buat, dan dari indukan jantan dan betinanya. Dari peternakan yang ada di seluruh dunia, itu peran utamanya adalah indukan betina yang harus kita prioritaskan kelangsungannya agar mempunyai dampak positif pada perkembangan ternak kita. Kenapa kami bilang begitu dan apa alasannya? Karena kalau indukan betina produktivitasnya itu tidak ada atau menurun, itu berpengaruh terhadap apa yang kita impikan atau apa yang ingin kita capai. Agar ternaknya bisa berkembang, bisa maju, tentu itu dari indukan betina. Sejauh mana dia mempunyai produktivitas yang lumayan tinggi. Bagaimana caranya agar indukan ayam betina bisa terus produktif dari waktu ke waktu? Sebelum kami menjawabnya, ada pertanyaan saudara kita yang mesti kami jawab. Pertanyaannya begini, Bang, semenjak kami mengganti indukan pejantannya ke pejantan yang baru, indukan ayam betina kami sudah menetaskan 3 tetasan. Tetapi kebanyakan atau 80% anaknya itu betina, Bang. Tidak banyak yang jantannya. Nah, karena kami pernah mengalami hal seperti itu, dari pergantian indukan jantan ke indukan yang baru, pasti ada yang namanya perubahan, meliputi dari tetasan dan kualitas yang dihasilkan. Jadi permasalahan saudara kita itu yang kami tangkap sebenarnya begini ya, saudaraku semua. Jika indukan pejantannya sudah diganti, tentu indukan betina itu sudah pernah menetaskan sebelumnya. Karena ingin kualitasnya lebih berkualitas dan lebih produktivitasnya untuk mencapai yang namanya tetasannya lebih banyak jantannya, maka digantilah indukan pejantannya. Tetapi kenyataannya malah kebalikannya. Dan kami pun mengalami pengalaman seperti itu, tetapi terbalik teman-teman ya. Kami dulu tetasan demi tetasan didominasi oleh yang namanya betina. Tetapi setelah kami mengganti pejantannya, itu baru ketemu. Mungkin beberapa kali kami mengganti pejantannya, baru menemukan yang namanya yang pas. Yang pas dalam artian setiap tetasannya 50% itu betina dan 50% yang jantan. Dan 60% bisa betinanya dan 40% jantan. Itu sudah kategori bagus ya. Nah, ketimbang itu anakannya didominasi oleh yang betina sampai 80%. Nah, di sini kami bisa menyarankan saja coba diganti indukan pejantannya, tetapi dengan catatan kalau memang indukan ayam betina itu tetasan demi tetasan dari dulunya itu memiliki anak yang bagus, dari segi postur, kualitas tulangan yang bagus, tetap kita gunakan. Tetapi yang perlu kita rubah adalah pejantannya. Semoga nanti ke depan dapat gen yang pas. Hanya itu. Sangat sulit kita menentukan yang namanya biar anak jantannya itu lebih banyak, sangat sulit. Tetapi kita bisa mencoba mengganti pejantannya
agar bisa nanti menemukan gen yang tepat. Biasanya seperti itu, bisa produktivitas dari segi tetasannya itu lebih banyak jantannya. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan selanjutnya. Bagaimana caranya agar indukan ayam betina itu bisa produktif dari waktu ke waktu. Nah, pertama teman-teman perhatikan, usahakan jaga dari segi perawatan, dari pola pakan dan yang lain sebagainya. Tetapi ada yang memang betul kita prioritaskan. Jangan sampai indukan yang sudah produktif itu bisa menurun sampai tidak lagi produktif sama sekali. Langkah pertama yang bisa kita tempuh adalah bagaimana sentuhan perawatan agar indukan itu nyaman. Contoh pertama yang akan kami pakai adalah jika memakai sistem 1:4, 1 indukan jantan dan 4 indukan betina. Usahakan jaga semuanya dengan baik. Biasanya jika telat kita memberikan pakan, di sana akan timbul yang namanya dominasi. Itu yang memiliki mental yang kurang akan terus diintimidasi oleh yang kuat. Nah, itu biasanya muncul. Nanti dia tidak mau bertelur, tidak mau mengeram, itu juga menurunkan dari segi produktivitasnya. Contoh kedua yang kami kemukakan adalah karakter. Kita harus bisa membaca atau mempelajari karakter indukan itu. Nah, biasanya ada indukan yang tidak boleh atau tidak bisa dilihat saat mengeram. Contohnya indukan kami ini. Dari tetasannya itu sudah pernah menetaskan 4 kali tetasan. Di dalam masa mengeram kami tidak pernah melihat atau menengoknya, tetapi hasil tetasannya 90% bagus, menetas semua. Dan apa yang terjadi di tetasan kelima? Saat dia bertelur dan mulai mengeram, hujan turun. Kami terpaksa menengok dan melihatnya, memastikan telurnya itu saat dieraminya tidak basah. Tetapi apa terjadi keesokan harinya? Saat kami baru mengecek kandang, itu telurnya sudah di bawah, dipecahkan sama indukan tersebut. Dan di dalam sangkarnya itu dipecahkan lagi satu. Isi pecahan dari telur itu mengenai seluruh telur yang lainnya. Apa yang kita harus lakukan saat seperti itu? Apakah kita lanjut menetaskannya atau kita selamatkan indukannya? Loh bang, indukannya kan tidak apa-apa bang. Kenapa kita disuruh menyelamatkan indukannya? Teman-teman, itu sudah menjurus indukannya, sudah mau memakan telurnya. Kalau itu kita biarkan, nanti karakternya tetap seperti itu. Saat dia akan bertelur ke depannya, pasti. Jadi kita selamatkan indukannya dan jangan kita tetaskan yang telur dieraminya. Karena telur yang sudah terkena isi pecahan telur itu sangat sulit menetas. Jadi jika ada tanda-tanda seperti itu, pertama langkah yang harus kita lakukan adalah segera mandikan indukan ayam betina tersebut dan kita tempatkan di suatu tempat agar indukan itu lupa bahwa dia sedang mengeram. Itu jalan satu-satunya menyelamatkan indukannya agar produktivitas kedepannya itu bisa terjaga. Itu teman-teman ya, gagal menetaskan 1 kali tetasan, tetapi kita sudah menyelamatkan masa depan indukan itu tidak rusak. Itu teman-teman ya. Jadi indukan yang sering memakan telurnya sendiri itu bisa teman-teman pelajari dari karakternya. Apa penyebabnya? Pasti ada penyebab teman-teman ya. Mungkin dari mentalnya dia down sama yang lain, akhirnya seperti itu. Kedua, saat dia mengeram mungkin diganggu sama yang lain. Nah, karakter indukan ayam itu berbeda-beda teman-teman ya. Pada saat mengeram ada yang bisa dilihat dan ada